Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Ya. Selamat datang kembali di channel Suara Rakyat, satu-satunya tempat di mana kebenaran yang ditutup-tutupi akan kami bongkar hingga ke akarnya. Panggung politik Indonesia kembali memanas dengan munculnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, usulan yang digulirkan oleh sekelompok purnawirawan perwira tinggi TNI yang menamakan diri Forum Penegak Demokrasi dan Keadilan, FPDK ini, sontak menyulut pro dan kontra di berbagai kalangan. Isu ini menggelinding dan memicu perdebatan sengit di ruang-ruang publik, dari warung kopi hingga panggung politik nasional. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Para pengamat politik pun terbelah. Sebagian memandang usulan ini sebagai sebuah langkah konstitusional yang patut dihormati, sementara yang lain menganggapnya sebagai manuver politik yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Bahkan, ada yang secara tegas memperingatkan bahwa proses ini akan berdarah-darah, sebuah istilah yang menggambarkan potensi pertarungan politik yang sengit dan penuh intrik. Di tengah hiruk-pikuk agenda pembangunan nasional, sebuah usulan mengejutkan datang dari para purnawirawan TNI. Sebuah usulan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya di awal masa pemerintahan baru. Pemakzulan Wakil Presiden sontak, jagat politik nasional bergejolak. Pertanyaan besar pun menggema. Mungkinkah usul ini dikabulkan? Dan apa yang akan terjadi jika proses ini terus berjalan? Inilah analisis mendalamnya. Usulan pemakzulan ini bukan tanpa alasan. Forum Purnawirawan TNI yang menjadi motor penggerak isu ini menyodorkan beberapa dalih utama. Pertama, yang paling krusial adalah terkait kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka menganggap putusan ini syarat dengan intervensi kekuasaan dan melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Kami bisa merumuskan sebetulnya. Kami sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Selain itu, para purnawirawan juga menyinggung adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang melibatkan wakil presiden. Isu ini, meskipun masih dalam ranah dugaan, menjadi amunisi tambahan bagi mereka yang menginginkan Gibran lengser dari jabatannya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Usulan pemakzulan ini tentu tidak disambut dengan tangan terbuka oleh lingkaran kekuasaan. Presiden Joko Widodo, ayah dari Gibran, secara tegas menyatakan bahwa proses politik harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Istana dan partai-partai politik pendukung pemerintah pun merapatkan barisan, membentuk benteng pertahanan yang kokoh. Akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat. Di sisi lain, partai-partai di luar pemerintahan, meskipun tidak secara eksplisit mendukung pemakzulan, melihat isu ini sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi politik. PDI Perjuangan, sebagai partai yang kadernya dikalahkan dalam Pilpres, berada dalam posisi yang menarik. Secara resmi mereka menyerukan untuk taat pada konstitusi. Namun riak-riak di internal partai menunjukkan adanya dinamika yang berbeda. Disinilah letak kekhawatiran terbesar. Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa jika usulan pemakzulan ini terus dipaksakan, pertarungan politik yang terjadi akan sangat keras dan berpotensi berdarah-darah. Istilah ini bukan merujuk pada pertumpahan darah secara fisik, melainkan pada pertarungan politik yang tanpa kompromi, yang bisa mengoyak stabilitas sosial dan politik. Sejarah pemakzulan di Indonesia, seperti yang terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, menunjukkan betapa proses ini bisa sangat menguras energi dan meninggalkan luka politik yang dalam. Pertanyaannya, apakah bangsa ini siap untuk kembali melewati episode serupa? DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya.
baru dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR, diajukan oleh DPR. Nah, jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Gitu loh. Nah, sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya, jangan tanyanya kepada Kim Plus, koalisi permanen. Namun, penting untuk diingat bahwa jalan menuju pemakzulan sangatlah panjang dan berliku. Konstitusi telah membentengi jabatan presiden dan wakil presiden dengan prosedur yang sangat ketat. Pada akhirnya, isu pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi sebuah pertaruhan besar bagi demokrasi dan stabilitas Indonesia. Di satu sisi, ini adalah cerminan dari bekerjanya fungsi kontrol dan keseimbangan dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, ada risiko besar yang mengintai jika proses ini tidak dikelola dengan bijaksana. Akankah usulan ini menjadi angin lalu seiring berjalannya waktu? Ataukah ini akan menjadi babak baru dalam sejarah politik Indonesia yang penuh gejolak? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, rakyat berharap agar para elit politik mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, menjaga persatuan, dan tidak menyeret negara ke dalam jurang instabilitas yang merugikan semua pihak.